Salam damai sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini bisa bersama-sama kembali dalam program Rema, Renungan Hidup Membangun Karakter. Saudara kasih Tuhan, pada saat ini kita sampai kepada Rema seri yang ke-14, yaitu di Mazmur pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membahasnya, mari kita saling menyapa keadaan kita masing-masing. Harapan kami adalah Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan ada semangat, dan ada damai sejahtera yang daripada Tuhan memenuhi hati kita semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini, agar kita diberikan kekuatan kembali di dalam menghadapi hidup ini. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan ini di dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai ayat 18. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan serupa serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi seperti singa dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Bangkitlah Tuhan, ya Allah, ulurkanlah tanganmu. Janganlah lupakan orang-orang yang tertindas. Mengapa orang fasik menista Allah, sambil berkata dalam hatinya, engkau tidak menuntut. Engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Patahkanlah lengan orang fasik dan orang jahat. Tuntutlah kefasikannya, sampai engkau tidak menemuinya lagi. Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka. Engkau memasang telingamu untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Ya, sedemikian pembaca firman Tuhan. Kita bersyukur, kita akan berbahagia ketika merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, melalui pembacaan kita dalam Mazmur 10 ayat 1 sampai 18 ini, kita akan sama-sama membahas satu tema, yaitu ketika Tuhan terasa jauh. Ya, dari tema kita ini nanti kita akan sama-sama belajar melatih karakter, kerendahan hati, kesabaran, dan semangat untuk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Pada renungan kita ini, kita renungkan dengan metode kita, yaitu metode peka. Apa pesan Tuhan dan apa yang harus kulakukan? Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, beberapa peneliti Alkitab menghubungkan pasal 10 ini dan pasal 9 berdasarkan satu gaya penulisan, yaitu gaya penulisan akrostik. Yang dimaksud dengan gaya penulisan akrostik adalah di mana huruf awal dari tiap baris disusun berdasarkan urutan alfabet Ibrani, yaitu seperti di dalam bahasa Indonesia A, B, C, D, E, F, G sampai kepada
subjek. Namun pada bagian ini saya tidak fokus kepada hal itu. Kita akan melihat makna di balik pergumulan daripada pemazmur. Bapak Ibu sekalian Tuhan, mari kita perhatikan di ayat yang pertama. Dikatakan di sana, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Bapak Ibu kasih Tuhan, pernahkah kita mengalami hal seperti yang dialami pemazmur ini, yang berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan. Ya, hal apa yang membuat kita kiranya bisa mengalami hal yang seperti ini? Kalau kita bisa melihat pemazmur, maka coba kita rinci hal apa yang membuat dia bisa sampai seperti ini. Ya, karena perasaan ini adalah perasaan yang begitu tidak baik. Perasaan yang dialami oleh pemazmur ini adalah perasaan yang sangat-sangat menyedihkan. Karena apa? Karena hal yang paling mengerikan dalam hidup ini adalah ketika Tuhan terasa jauh. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, hal apa yang membuat kita yang paling menyedihkan dalam hidup ini? Apakah karena bermasalah dalam keluarga? Apakah bermasalah dengan pasangan hidup? Bermasalah dengan orang yang sedang kita dekati? Pacar kita kah? Teman kita, sahabat kita? Orang yang paling penting dalam hidup kita? Apakah ketika dia terasa jauh dalam hidup kita, kita merasa sedih? Kalau itu yang menurut kita paling sedih, maka bagi pemazmur yang paling menyedihkan adalah ketika Tuhan terasa jauh dalam hidupnya. Coba kita lihat apa yang sebenarnya membuat dia sampai merasa seperti itu. Kita melihat di ayat 2. Dikatakan di sana, karena congkak orang fasik kiat memburu orang yang tertindas. Ya, kecongkakan orang fasik yang memburu orang tertindas itu menjadi salah satu yang membuat dia merasa Allah jauh, tidak peduli, bersembunyi dari dia. Dan yang kedua adalah ketika di ayat 3 dikatakan, karena mereka menyombongkan hawa nafsu mereka yang jahat. Ketika ada orang-orang yang menyombongkan hawa nafsunya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketika ada orang yang menista Tuhan. Dan selanjutnya adalah ketika ada orang-orang yang malah memuji, ya, yang membenci Tuhan. Hal kelima yang membuat Raja Daud merasa Tuhan jauh adalah ketika orang fasik itu dengan batang hidungnya berkata, Allah tidak akan menuntut. Lalu hal yang keenam, saudara, ketika ada orang yang berkata bahwa tidak ada Allah. Bapak Ibu kasih Tuhan, selanjutnya adalah kalau kita melihat di ayat yang ke-5, dikatakan di sana bahwa orang jahat berhasil dalam segala usahanya. Bukankah kita dalam kehidupan kita juga ada pergumulan seperti ini? Ketika kita melihat bahwa ada orang yang justru hidupnya tidak mencintai Tuhan, tidak beribadah, cara-cara yang dilakukannya dalam berbisnis misalkan adalah tidak baik, dan perkataannya, gaya hidupnya, karakternya tidak baik. Justru orang ini yang berhasil dalam hidupnya, berhasil dalam arti bisa dia menjadi orang kaya, atau bisa naik jabatan dengan cara-cara yang tidak baik juga, atau bahkan karena dia tidak mencintai Tuhan, atau tidak mau, bahkan orang yang seperti tadi adalah orang yang benci Tuhan, malah justru dikasih kesempatan untuk bisa berhasil dalam hidupnya. Ya, hal itu bisa sangat memilukan hati. Bagi Daud juga, di ayat yang ke-5 tadi katakan bahwa selain orang jahat berhasil dalam segala usahanya, ketika dia melihat bahwa orang jahat itu tidak mengenal atau mengerti hukum Tuhan. Yang kelima, pemazmur menyebutkan poin selanjutnya yang membuat dia merasa menjauh dari hidupnya dan Tuhan sangat sembunyi dari hidupnya. Yaitulah ketika bahwa orang jahat itu selain berhasil, selain tidak mengenal Tuhan, yang ke-9 dia melihat bahwa orang-orang jahat itu meremehkan semua lawannya. Saudara kasih Tuhan, coba kita lihat lagi poin yang ke-10 dan 11, penyebab pemazmur merasa Allah jauh dan menyembunyikan diri daripadanya. Di ayat yang ke-6 kita lihat, di ayat yang ke-6 dikatakan, ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun temurun. Ya, inilah poin yang ke-10. Poin yang ke-10 bahwa orang-orang fasik, orang jahat itu merasa bahwa ia tidak akan goyang. Ya, dan yang ke-11, poin yang ke-11 adalah bahwa mereka merasa tidak akan ditimpa malapetaka turun temurun.
Ya, saudara kasih Tuhan, ini justru bagaimana mereka menyombongkan dirinya di dalam hidup ini. Orang-orang yang berhasil, ya kita bisa melihat di sekitar kita, mungkin ada orang-orang yang saat ini kaya, hidupnya berhasil, jabatannya baik, kedudukannya baik saja, hidupnya baik-baik saja. Padahal dia seperti tadi, dia adalah orang yang selalu menyombongkan dirinya, menista Tuhan, ya, benci sama Tuhan, ya, dan selalu memuji-muji orang yang benci sama Tuhan, berkomplot dengan orang yang benci sama Tuhan, dan yang selalu merasa dalam dirinya bahwa tidak ada yang akan menuntut dia, bahwa dia berpikir dalam hidup ini tidak ada Tuhan, dan hidupnya juga memang menunjukkan bahwa seakan tidak ada Tuhan dalam hidup ini, tetapi dia berhasil, ya. Dan ketika dia sudah berhasil, dia merasa bahwa tidak akan goyah, dan bahkan dia berpikir bahwa sampai turun temurun nanti, ya, tidak akan ada tipa malapetaka. Bapak Ibu kasih Tuhan, penyebab Daud itu merasa Allah jauh itu tidak sampai di sebelah saja. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Dikatakan di sana, ia terus mengutuk. Ia di sini adalah orang jahat, orang fasik, itu terus mengutuk, mengancam dan menipu. Kata-katanya penuh kebencian dan kejahatan. Dari ayat 7 ini, ya, kita bisa melihat poin yang ke-12. Apa yang membuat penyebab pemazmur merasa Allah jauh, yaitu orang-orang jahat terus mengutuk. Yang ke-13, poin ke-13 adalah orang jahat terus mengancam, ya. Dan poin keempat adalah orang-orang jahat terus menipu, ya, tidak berhenti menipu, tetapi hidupnya berhasil, ya. Lalu poin yang ke-15 adalah orang-orang itu penuh kebencian, ya, bukan hanya penuh kebencian tapi juga penuh kejahatan, ya. Tetapi orang-orang yang berhasil dalam hidupnya akan hidupnya tidak goyah, dan keturunan-keturunannya juga seakan baik-baik saja, begitu. Ya, apa sih Tuhan? Sungguh ya, saya membacanya saja merasa dada saya terasa sesak, begitu ya, ketika membayangkan ada orang seperti ini. Ya, kadang-kadang saya melihat sejauh ini ada orang seperti ini. Ternyata penyebab pemazmur merasa Allah jauh itu tidak berhenti sampai di situ saja. Di ayat yang ke-8 dia berkata, ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi, ia membunuh orang yang tak bersalah, matanya mengintip orang yang lemah. Dari ayat yang ke-8 ini kita bisa melihat poin yang ke-17, penyebab pemazmur merasa Allah jauh adalah bahwa orang-orang jahat ini, ya, orang-orang fasik ini membunuh orang-orang tak bersalah. Membunuh orang-orang tak bersalah. Sungguh sesuatu hal yang sangat mengerikan. Membunuh orang-orang tak bersalah. Raja Daud sebagai raja, dia bisa melihat hal seperti ini. Tidak disebutkan memang siapa yang melakukan ini, tetapi paling tidak itu adalah di dalam kerajaannya. Dia memerintah, tetapi dia bisa melihat orang-orang seperti ini hidup di dalam kerajaannya. Saya tidak tahu apakah pada saat itu juga ketika Raja Daud ingin menghukum orang ini, ada hal-hal yang membatasi dia. Karena mungkin kalau dia melakukan langsung turun kepada orang ini, menghukum orang ini, mungkin juga kerajaannya atau tahtanya akan goncang. Karena orang-orang ini begitu berpengaruh. Karena mereka bukanlah hanya sedikit, tetapi mereka banyak. Mereka mempunyai kelompok-kelompok yang begitu berpengaruh. Saya menganalisanya demikian, sehingga dia tidak langsung bisa bertindak, tetapi dia harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan supaya Tuhan menolong. Tetapi pada saat itu hatinya merasa bahwa Tuhan begitu jauh dan Allah akan bersembunyi. Nah, saudara kasih Tuhan, selanjutnya kita bisa melihat bahwa ternyata tidak hanya berhenti sampai di poin yang ke-17 atau di ayat ke-8. Di ayat yang ke-10 kita bisa melihat bahwa dikatakan orang jahat atau orang fasik itu membungkuk, siap hendak menerkam. Ia menjatuhkan orang dengan kekerasan. Ya, Bapak Ibu, ini menjadi poin ke-18. Bahwa apa? Bahwa orang-orang jahat itu menjatuhkan lawan-lawannya, orang-orang lain dengan apa? Dengan kekerasan. Bukan dengan keadilan, dengan hukum, tetapi dengan kekerasan. Orang-orang ini menjatuhkan lawan-lawannya atau orang-orang yang tidak disenangi oleh mereka. Ya, semakin menumpuk rasa di dada, ya,
membuat merasa jengkel ya dalam hidup ini. Dan tidak berhenti di situ saja, ternyata di ayat yang ke-11 dikatakannya bahwa pikiran daripada orang-orang jahat, orang fasik itu ada bahwa apa? Allah sudah lupa dan tidak memperhatikan. Untuk seterusnya ia tidak melihat aku. Bapak Ibu, sungguh mengerikan ya pikiran-pikiran seperti ini. Poin ke-19, ada orang-orang yang berpikir Allah sudah lupa di atas segala kejahatan-kejahatan mereka, di atas segala hal-hal yang sangat menyesakkan dada daripada pemazmur ini. Dan yang ke-20, bahwa mereka berpikir Allah tidak memperhatikan. Ya, mereka pikir Allah bukan hanya sedang lupa, tetapi Allah tidak akan memperhatikan lagi. Dan yang ke-21, bahwa Allah tidak akan melihatnya selama-lamanya, bahwa seakan Tuhan itu memalingkan wajahnya ketika mereka melakukan kejahatan itu. Tuhan tidak melihatnya lagi, tidak mau melihatnya. Saudara kasih Tuhan, kalau coba kita melihat, saya kumpulkan semua hal-hal yang menjadi penyebab Daud merasa Allah jauh adalah seperti ini. Wow, begitu banyaknya. 21 poin pada paling tidak yang bisa saya lihat di sini, yaitu ketika ada orang-orang yang membunuh orang tertindas, ada orang yang menyombongkan keinginan hatinya, ada orang yang menista Tuhan, memuji, bahkan bukan hanya menista Tuhan, tapi orang-orang yang memuji, yang benci Tuhan. Ya, orang-orang yang menista Tuhan itu malah dipuji. Lalu orang-orang yang juga berkata bahwa Tuhan tidak akan menuntut, ya, dan berkata Tuhan tidak ada. Ya, poin yang ke-7, bahwa orang jahat selalu berhasil. Yang ke-8, bahwa ada orang yang tidak mengenal hukum Tuhan tetapi berhasil. Ya. Lalu yang ke-9, karena orang-orang yang berhasil ini, orang jahat ini adalah orang-orang yang meremehkan semua lawannya, tetapi poin 10 dikatakan bahwa mereka tidak akan goyah. Poin ke-11, bahwa penyebab 11 adalah bahwa mereka merasa tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun di dalam keluarganya nantinya. Penyebab ke-12 adalah bahwa orang-orang ini terus mengutuk, terus mengancam, terus menipu, penuh kebencian, penuh kejahatan, membunuh orang tak bersalah, menjatuhkan kekerasan, berpikir Allah sudah lupa, berpikir Allah tidak memperhatikan. Bahkan terakhir, bahwa mereka berpikir Allah tidak akan melihat apa yang mereka perbuat selama-lamanya, sehingga mereka bebas, mereka bisa melakukan apa saja. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah gambaran bagaimana Raja Daud ketika melihat 21 penyebab itu, hatinya terasa begitu bergelora. Dia tidak ingin keadaan itu terus-menerus seperti itu, sampai dia meminta Tuhan harus bangkit, karena dia merasa Tuhan duduk-duduk saja. Saudara kasih Tuhan, ini adalah sesuatu gambaran kejujuran perasaan daripada Daud. Kalau kita membaca pemazmur, memang dia begitu jujur dengan perasaannya. Dia tidak berusaha berpura-pura di hadapan Tuhan bahwa semuanya baik-baik saja, tetapi dia menyampaikan apa yang dirasakannya. Ya, saudara kasih Tuhan, kejujuran itulah yang kita lihat di sini. Dan kita pun sebenarnya kalau berdatang kepada Tuhan, kita pun harus jujur dengan perasaan kita. Kalau kita memang jengkel, kalau kita memang merasa semuanya baik-baik saja, ya baik-baik saja kita katakan baik. Jangan kita berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, seakan semuanya sempurna, perfect. Ya, kadang-kadang ada orang seperti itu ya. Kalau kita tanya bagaimana kabarmu, oh luar biasa gitu. Benarkah? Ya puji Tuhan kalau memang betul luar biasa. Tapi mengapa kalau kita selalu tanya, kata-kata itu keluar? Dan kadang-kadang saya merasa, wah, orang ini sungguh sudah hidup di surga kah, sehingga segala sesuatunya luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Daud beda. Daud ketika dia mengatakan, ya kita bisa melihat ya, ketika melihat segalanya baik, dia berkata, aku mau memuji Tuhan, aku mau menceritakan kebaikan Tuhan. Tetapi ketika juga dia merasa bahwa ada hal-hal yang tidak baik di sekitarnya, dia menyampaikannya kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, perasaan Daud ini memang kita tidak langsung mengatakan apakah itu benar atau salah, ya. Kita tidak sedang menguji benar atau salahnya, tetapi bagaimana dia jujur berbicara kepada Tuhan. Poin itu yang kita mau lihat. Lalu yang kedua, baru kita akan melihat bahwa apakah memang benar bahwa apa yang dikatakan Daud itu adalah sesuai dengan kebenaran Tuhan.
Ya, mari coba kita lihat. Di dalam Daud sendiri sebenarnya ada pergumulan. Ada kalanya dia sudah merasa pasti dengan satu kebenaran, tetapi ketika pergumulan datang menghadang dia bisa goyah. Ya, coba kita lihat. Di dalam Mazmur pasal 10 sendiri kita bisa melihat bagaimana Daud begitu ada kegoyahan ya di dalam pengenalannya akan Tuhan berdasarkan pengalaman-pengalaman hidupnya. Kalau di ayat 1 dikatakan, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Kita lihat di ayat 14. Ya, dikatakan tadi berdiri jauh-jauh dan menyembunyikan diri, tetapi di ayat 14 dikatakan, engkau memang melihatnya, sebab engkau yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamu lah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Lihat, di pasal yang sama, ya, pemazmur atau Raja Daud mengalami sebuah perbedaan pandangan, ya, melihat Tuhan. Ya, dia satu dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh? Ya, dan dikatakan di sana Tuhan bersembunyi di sana. Ya, tidak melihatnya tetapi bersembunyi. Tapi di ayat 14 dia sudah berkata bahwa apa? Engkau memang melihatnya. Ini adalah sesuatu realita hidup ya yang mau kita lihat. Saya coba hubungkan lagi kepada pembahasan kita di seri yang ke-12 ya. Seri yang ke-12 Mazmur 9 ayat 13 dikatakan, sebab dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakan. Lihat ya, mereka tidak dilupakan. Itu dikatakan di Mazmur yang pasal 9 ayat 13. Tetapi di Mazmur 10 ayat 12 Mazmur berkata bahwa apa? Janganlah lupakan orang-orang tertindas. Mengapa dia meminta Tuhan lagi jangan melupakan? Padahal di pasal 9 sudah mengatakan bahwa Tuhan tidaklah akan melupakan. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, pada bagian berikut ini saya akan mencoba memberikan gambaran grafik iman dalam perjalanan hidup. Grafik iman dalam perjalanan hidup ini akan menggambarkan bagaimana bahwa di dalam hidup kita itu bisa jatuh bangun, ya, iman kita lemah, iman kita kuat, iman kita lemah, tapi iman kita kuat lagi dan iman kita lemah lagi, bahkan bisa turun jauh. Ya, seperti gambar yang berikut ini. Ya, di dalam gambar berikut ini kita bisa melihat bahwa grafik iman dalam perjalanan hidup orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Bagian bawah adalah menggambarkan iman ketika lemah, ke bagian atas daripada grafik itu horizontal itu adalah iman ketika kuat. Ya. Nah, coba kita melihat di situ. Ada bagian saya gambarkan bahwa titik nol permulaan itu adalah titik di mana kita mungkin mengalami pertobatan, itulah awal dari pertobatan kita, atau awal daripada pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian kita mulai rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, iman kita makin naik ke atas. Lalu kemudian ada masalah yang kita alami begitu berat, lalu turun, tetapi tidak sampai daripada minus, kita hanya sampai di titik nol lagi, yaitu titik di mana kita seakan tidak mengenal Tuhan, seakan baru bertobat lagi. Ya, tetapi melalui pembacaan firman Tuhan, melalui perenungan, melalui dukungan orang-orang, atau faktor-faktor yang bisa mengangkat kita kembali, iman kita kuat. Tetapi ada masalah yang begitu berat, kita mengalami putus relasi, atau ada yang meninggal dalam keluarga kita atau orang yang kita cintai, atau kita mengalami kerugian, maka turun, ya, turun menjadi minus, ya, itu artinya kita mengalami iman yang begitu lemah, ya. Tetapi ketika iman kita lemah itu, kita mengalami lagi pertolongan dari Tuhan melalui pengenalan akan Tuhan, melalui ibadah, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui rekan-rekan, melalui banyak hal yang Tuhan pakai, kita naik bangkit lagi, iman kita kuat lagi. Lalu ada masa-masa lagi turun, tetapi tidak sampai ke titik nol lagi, tapi kita naik lagi, naik. Begitu naik beberapa waktu lamanya, tiba-tiba ada peristiwa hal atau hal-hal yang membuat kita begitu lemah iman kita. Seperti saya gambarkan itu, mungkin seperti yang dialami pemazmur, ya, yang seperti gambar tadi itu, bahwa dia mengalami 21, ya, penyebab itu, dia melihat itu, dia menggumulkan itu,
Sehingga sampai dia berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Ya, ketika kita juga mungkin berada di posisi itu adalah ketika kita melihat ada orang-orang yang menyombongkan dirinya, menista Tuhan, memuji orang-orang yang benci Tuhan, berkata bahwa Tuhan tidak ada, dan kita melihat orang yang jahat ini, orang yang tidak peduli Tuhan ini, orang yang benci Tuhan ini justru berhasil ya di dalam hidupnya. Dia justru berhasil dalam hidupnya. Dan orang-orang ini bisa terus menipu, terus mengancam, terus mengutuk Tuhan, dan apa yang dilakukannya semua penuh kejahatan, ya, penuh tipu muslihat, dan orang-orang ini merasa seakan tidak ada Tuhan dalam hidupnya dan berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan. Nah, ketika itulah imannya begitu lemah, seperti iman dari pemazmur, iman daripada Daud. Pengenalannya akan Tuhan seakan runtuh begitu saja. Tetapi kalau kita melihat tadi di Mazmur yang 10, dia bisa bangkit lagi, bukan? Ya, di bagian-bagian terakhir pada Mazmur 10, dia bisa bangkit lagi. Seperti di grafik ini, dia naik lagi. Ya, dia naik lagi. Ya, dia naik lagi, saudara. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita berharap ya demikian ya. Setelah ada titik jatuh yang begitu dalam, ya, iman kita begitu lemah, ya, pengenalan kita seakan runtuh, hancur begitu beratnya, lalu kita bangkit lagi, dan bangkit terus dan semakin bangkit terus, ya. Hal itulah juga sebenarnya yang digambarkan oleh Raja Daud. Kalau kita bisa melihat, ya, memang di Mazmur 10 ini dia berkata bahwa Allah seakan berdiri jauh-jauh dan menyembunyikan diri. Tetapi kalau kita lihat di Mazmur ayat 34, dia bangkit lagi. Di Mazmur 34 ayat 19 dia berkata, Tuhan itu dekat. Kalau tadi berasa Allah itu jauh. Di Mazmur yang ke-34, ya, nanti kita akan sampai kepada pembahasan itu, bahwa Tuhan itu bagi dia sudah dekat, ya. Dan Tuhan itu bukan menyembunyikan, tetapi Tuhan itu sudah menyelamatkan. Dan lebih daripada itu lagi, dia bertumbuh lagi di Mazmur bagian akhir, yaitu di Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan. Oleh karena itulah kita berharap juga grafik hidup kita seperti ini, bukan? Ya, ada masa-masa di mana kita begitu iman kita lemah, pengenalan kita akan seakan runtuh, tetapi kemudian kita bangkit, dan ketika kita bangkit terus, sehingga terus supaya bisa merasakan indahnya di dalam hal-hal yang mulia, di dalam hal karakter yang mulia, dan bisa terus menjadi seperti Yesus Kristus. Jadi kalau kita ada yang mengalami hal seperti ini, Bapak Ibu, ya, mengalami iman kita lemah, ada masa-masa seperti itu, janganlah langsung merasa bahwa memang Tuhan tidak peduli, ya, bahwa aku bukan orang Kristen yang baik, bahwa aku adalah orang yang gagal, dan bukan. Memang itu adalah realita hidup. Ada masa-masa seperti itu. Bukan hanya pemazmur, ya, atau bukan hanya kita saja. Coba kita melihat orang yang langsung bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, apakah juga dia mengalami perjalanan iman yang jatuh bangun? Ya, coba kita melihat. Ya, kita lihat langsung kepada muridnya Tuhan Yesus. Itu siapa? Yaitu Simon Petrus. Di dalam Matius 26, ya, dikatakan di dalam Matius 26 ayat 35 dikatakan, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Ya, Simon Petrus berkata demikian di pasal 26 ayat 35. Tetapi, ya, masih di pasal yang sama, ayat yang ke-75 dikatakan, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, kita bisa melihat pergumulan daripada Simon Petrus. Begitu awalnya di ayat 35 dia masih berkata, sekalipun aku harus mati, ya, bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Tetapi ketika Yesus sudah mengalami jalan salib itu, pengadilan dan pengadilan, Petrus saya menyangkal 3 kali, dia menyangkali Tuhan Yesus. Bahkan pada saat itu bukan ada ancaman, orang hanya bertanya kepada dia. Ya, pergumulan hidupnya, pengalamannya, realitanya yang dijalani, realita hidup yang dialaminya membuat dia goyah. Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi Petrus didatangi oleh Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus mengingatkan kembali akan kasih dan meminta dia untuk menggembalakan umatnya. Dan setelah itu, saudara kasih Tuhan,
Simon Petrus, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, ya. Dari dalam bahasa Indonesia masa kini saya bacakan, banyak orang percaya akan yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Maka jumlah orang percaya pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Saudara kasih Tuhan, setelah Petrus mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus Kristus dan dia dikuatkan lagi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka dia mulai bisa melayani Tuhan dan dia berani berkata-kata, bukan hanya berkata-kata, walaupun dalam ancaman sekalipun dia berani menghadapinya dan dia terus memberitakan firman Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan memakai dia, melalui dia banyak orang percaya, banyak orang dibaptis, dan dikatakan di sana sampai 3.000 orang bisa percaya. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, kembali pada grafik itu, kita rindu juga grafik hidup kita seperti ini. Memang ada masa-masa kita iman kita lemah, pengenalan kita akan Tuhan seakan runtuh, ya. Apa hal yang sudah kita percaya selama ini tentang Tuhan Yesus Kristus seakan hancur begitu saja. Tetapi kemudian kita bangkit, ya, bangkit seperti di dalam grafik tadi, bangkit terus dan bangkit terus iman kita semakin kuat, iman kita semakin kuat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kiranya pembahasan kita yang tidak hanya sekedar kita bahas begitu saja, berlalu begitu saja. Coba kita lihat, kenakan ke dalam diri kita masing-masing, dan kita belajar dari grafik kehidupan daripada umat-umat Tuhan. Ini adalah sesuatu realita hidup, ya, yang mau kita mau lihat bahwa apakah kita tidak pernah seperti itu? Pernahkah kita merasa seperti itu? Ya, kalau saya sendiri mengaku bahwa saya pernah merasa seperti itu, ya. Bahwa di dalam hidup ini, bahwa ada masa-masa di mana saya melihat bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan hidup ini. Tetapi ada kalanya, dikala banyak pergumulan yang begitu menyesakkan dada, dan ketika sudah datang kepada Tuhan dan keadaan seakan tidak ada berubah, pada saat seperti itulah saya merasa bahwa memang Tuhan, ya, tidak berbuat apa-apa. Tuhan bersembunyi, Tuhan jauh daripada kehidupan saya. Ya, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita iman kita kuat, atau iman kita kembali bisa bertumbuh, tidak terus menerus di dalam keadaan kita lemah iman, lalu kemudian pengenalan kita akan Tuhan itu hancur, atau kita terus dalam kekecewaan terhadap Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebenarnya dari Mazmur pasal 10 ini bisa kita melihat jalan keluarnya. Jalan keluarnya adalah apa? Pemazmur ketika berkata, mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu? Menurut Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat apa dia mengatakan ini? Kalau saya menggambarkannya adalah dia sedang berdoa kepada Tuhan, dia sedang berbicara kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini yang harus dilakukan. Pemazmur di sini menggambarkan bahwa pemazmur datang kepada Tuhan, menyampaikan isi hatinya, menyampaikan rasa kecewanya kepada Tuhan. Sekarang seakan Tuhan tidak peduli, Tuhan jauh, Tuhan menyembunyikan diri. Dia sampaikan kepada Tuhan. Itulah solusinya. Solusinya adalah datang kepada Tuhan, sampaikan isi hati kita dengan jujur kepada Dia. Ya, sampaikan apa adanya hati kita, perasaan kita, pikiran kita, apa adanya, nggak usah disembunyikan. Seakan kita berkata karena doktrin kita karena otak kita, pikiran kita sudah diindoktrinasi bahwa Tuhan baik, ya. Lalu seakan kita berpikir ketika saya berbicara kepada Tuhan, saya harus berbicara semua yang baik-baik. Bukan itu, saudara kasih Tuhan. Itu adalah kepala iman yang palsu, hati yang palsu, doa yang palsu. Doa yang jujur adalah doa yang datang kepada Tuhan dengan menyampaikan apa yang kita pikirkan. Seperti seorang anak datang kepada orang tuanya, seperti seorang suami berkata kepada istrinya, atau seorang istri datang kepada suaminya, apa yang dia pikirkan. Memang kita seringkali mempermasalahkan apakah dia nanti senang atau tidak senang. Itu adalah manusia. Tetapi kalau kepada Tuhan, ya, Tuhan justru meminta kita untuk datang kepada Dia, menyampaikan isi hati kita. Tuhan meminta kita tetaplah berdoa, tetaplah menyampaikan isi hati kita. Ya, itu. Bahkan ketika kita sudah begitu jengkel, kita tidak tahu lagi mau berkata apa kepada Tuhan. Mungkin kita marah kepada Tuhan. Datang saja berkata, aku tidak tahu berkata apa. Maka apa yang terjadi? Ya, seperti yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan apa? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ya, dalam kelemahan kita, Roh membantu kita. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita
kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sebagaimana tadi pemazmur, begitu dadanya terasa sesak membayangkan, memikirkan semua hal-hal tadi sampai sebegitu banyaknya, tetapi dia sampaikan kepada Tuhan. Dan bahkan kadangkala tidak dengan kata-kata, dengan perasaan kita saja, dengan pikiran kita saja, Tuhan sudah bisa mendengarnya ketika kita datang kepada Dia. Ya, dengan tangisan pun Tuhan mengerti apa yang kita sampaikan. Ya, Tuhan mengerti apa yang kita sampaikan di dalam tangisan kita. Atau hati yang tidak sanggup lagi untuk berkata-kata, Tuhan mengerti. Ya Bapak Ibu saudara Tuhan, ya dalam hidup ini saya juga pernah mengalami hal yang sama. Berat hidup ini Bapak Ibu. Ketika saya merantau, ketika saat-saat dimana harus sekolah, ada masa harus ujian, harus menghadapi ujian, padahal uang buku, uang SPP waktu itu belum terbayar. Datang kepada Tuhan berdoa, datang kepada Tuhan berdoa, hanya bisa menangis, tidak bisa mengadu kepada siapa, kepada keluarga. Karena kalau mengadu kepada keluarga pun saya tahu waktu itu kami sungguh semuanya susah. Baik orang tua saya, baik saudara-saudara, semuanya susah. Mau mengadu kepada mereka seakan menambah kesusahan mereka. Hanya bisa datang kepada Tuhan berdoa. Dan di dalam doa itu hanya saya berkata apa saja. Dan kalau saya mendengar apa yang saya katakan, saya akan seperti seorang bodoh, anak yang bodoh, berkata-kata marah, menggrumel gitu. Saya akan ngomong tidak jelas begitu. Dan seakan saya tidak mengerti lagi bahasa apa yang saya gunakan ketika itu berbahas. Saya tidak tahu apakah itu dalam tanda kutip adalah bahasa roh, apapun itu. Tapi pada saat itu saya menyampaikannya kepada Tuhan. Dan di dalam saat itulah saya mengerti dalam iman saya bahwa saya sedang memuliakan Tuhan, bahwa saya sedang menyampaikan isi hati saya yang begitu menyedihkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, setelah doa itu saya merasa lega. Saya merasa beban saya terasa seakan terangkat, Bapak Ibu. Dan saya seakan sudah mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan meminta kita datang kepada Dia berdoa seperti pemazmur, yang walaupun dia punya kekuasaan, walaupun dia seorang raja, dia tidak melakukan dengan kekuatannya untuk membasmi, untuk memusnahkan, untuk menghukum orang-orang yang seperti dikatakan tadi, bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang berhasil tapi padahal menganggap Tuhan tidak ada, menista Tuhan, mengutuk dan selalu menipu, membunuh, menghancurkan orang-orang yang walaupun tidak bersalah kepada mereka. Daud tidak menggunakan kekuasaannya, Daud tidak menggunakan kekuatannya. Daud saja yang punya kekuasaan, seorang raja, datang kepada Tuhan. Siapakah kita? Kalau kita seorang pejabat, pemimpin sekalipun, mari contoh Daud, dia datang kepada Tuhan. Walaupun dia merasa jengkel, merasa ada ketidakadilan, dia datang kepada Tuhan. Dia menyampaikannya kepada Tuhan. Siapa kita? Kalau kita, sekalipun kita rohaniwan, pengenalan kita sering membaca firman Tuhan, dan pengenalan kita seakan begitu baik terhadap Tuhan. Tetapi ingat, ketika ada masa-masa di mana iman kita lemah, pengenalan kita seakan hancur, datang kepada Tuhan. Siapapun kita pekerja, karyawan, pimpinan di dalam perusahaan, ataukah kita hanya seorang ibu rumah tangga, ataukah kita seorang pendidik, masih pelajar, masih sekolah, pergumulan kita adalah berbeda-beda. Dan bagi kita masing-masing, yang dikatakan berat ringannya pergumulan itu adalah sesuai dengan kita masing-masing. Bagi orang lain mungkin itu ringan, tapi bagi kita berat. Bagi kita mungkin itu ringan, bagi orang lain berat. Mari, seberapapun beratnya menurut kita masing-masing, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur, dia datang kepada Tuhan, menyampaikannya, bukan dengan untayan kata-kata yang indah, bukan dengan doktrin-doktrin yang begitu mulia, yang begitu hebat,
tetapi dengan kejujuran akan apa yang dirasakan. Ya, hari ini kita diajarkan untuk berkarakter jujur dengan apa yang kita rasakan. Dan kita mau merendahkan hati datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tidak mengandalkan diri kita, ya, tetapi mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu, mari datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu dan saudara-saudari, rekan-rekan semua, baik itu mahasiswa, siswa, pelajar sekalipun, siapapun kita semuanya. Mari datang kepada Tuhan. Dengan datang kepada Tuhan, membawa keluh kesah kita, pergumulan kita, kejengkelan kita, rasa kecewa kita, rasa ketidakadilan kita, rasa keinginan kita berhasil, pengharapan kita, bawa kepada Tuhan. Maka dikatakan tadi, Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita menyampaikan kepada Tuhan, dan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghibur kita, menopang kita, membimbing kita kepada segala kebenaran. Kiranya Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan dan grafik iman kita terus menerus naik. Ya, oleh karena itu proyek ketatan kita pada saat ini, saya berharap Bapak Ibu di dalam proyek ketatan kali ini adalah menuliskan grafik iman kita, supaya kita bisa melihat bagian-bagian mana yang kita menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tapi kita bisa melihat bagian-bagian mana dalam pengalaman seperti apa kita bisa lemah iman kita, sehingga kita bisa waspada, kita bisa berjaga-jaga, kita bisa mengatur ritme kehidupan kita dari belajar sejarah hidup kita, dari belajar grafik iman kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.